Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Karisma Rafid BP 19.0052/2012. Prodi D3 Akuntansi. Mata kuliah Praktikum Auditing kelas A2. Dengan dosen pengampu Ibu Raina Kartika M.Com AKCA. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang laporan auditor independen. Yang pertama, bentuk-bentuk laporan auditor. Menurut standar akuntansi atau SAK ada 3. Yang pertama, laporan auditor berbentuk baku tanpa modifikasi standar akuntansi 700 yang digunakan pada saat pendapatan auditor wajar tanpa pengecualian. Laporan ini menggunakan kalimat dan paragraf standar. Yang kedua, laporan auditor memodifikasi standar akuntansi 705. Laporan ini digunakan pada saat pendapatan auditor selain wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor ini memodifikasi opini berbentuk baku. Selanjutnya yaitu yang ketiga, laporan auditor dengan paragraf penekanan suatu hal standar akuntansi 706 digunakan pada saat hal fundamental yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Laporan ini menggunakan kalimat yang sesuai dengan opini ditambahkan paragraf hal lain. Yang kedua, bagian dalam laporan auditor. Mengacu laporan auditor berbentuk baku standar akuntansi 700. Yang pertama, judul laporan. Dalam judul laporan harus memuat kata independen yang menegaskan ketidaktergantungan atau independensi pihak auditor terhadap audit. Contohnya, laporan auditor independen dengan nomor 11/OP/AF/XII/18. Itu dari laporan salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pihak yang dituju. Biasanya ditujukan kepada perusahaan, pemegang saham atau dewan direksi, tergantung kepada siapa laporan tersebut disusun. Contohnya, kepada yang terhormat Dewan Direksi dan Pemegang Saham PT ABC di Surabaya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Berisikan tentang pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi entitas yang laporannya keuangannya diaudit, menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup dalam laporan, mengidentifikasi judul setiap laporan keuangan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi, signifikan dan informasi penjelas lainnya. Contohnya, kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC terlampir yang terdiri dari atas laporan fungsi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus ke kas untuk tahun berakhir tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian ini menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan pernyataan yang dibuat oleh pihak klien, bukan auditor. Manajemen juga bertanggung jawab atas pengendalian internal yang mendukung disusunnya laporan keuangan yang bebas dari salah saji material baik yang disebutkan kecurangan maupun kesalahan. Contohnya yang saya sampaikan di slide. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Bagian ini menyatakan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Auditor menyatakan bahwa audit dilaksanakan mengacu pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAPI. Contohnya yang saya sampaikan di slide. Yang keenam, opini atau pendapat auditor. Menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. Opini harus menyatakan laporan keuangan klien telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya yang saya sampaikan di slide. Selanjutnya, bagian ketujuh, yaitu tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika laporan menyatakan tanggung jawab dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lainnya harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lainnya atas ketentuan hukum dan regulasi.
sehingga poin 1 sampai 6 harus diberi subjudul pelaporan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, tanda tangan auditor dilakukan dalam nama KAP dan rekan serta mencantumkan nomor izin KAP dan alamat KAP. Nomor izin rekan yang menandatangani laporan auditor. Yang kesembilan, tanggal laporan auditor memperoleh bukti auditor yang cukup tepat dan menyatakan pendapat. Contohnya dapat pada slide bagian bawah. Nah, ini dia nih laporan auditor independen dalam salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Pada bagian pertama, itu terdapat judul laporan. Yang kedua, pada bagian kedua juga ada pihak yang dituju. Pada bagian ketiga ada paragraf pendahuluan. Pada bagian keempat, itu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Di bagian kelima, ada tanggung jawab auditor. Di bagian keenam, dapat opini atau pendapatan auditor. Di bagian 7, tanggung jawab pelaporan lainnya. Di bagian 8 nih, paling bawah, yaitu tanda tangan auditor. Dan yang paling terakhir yaitu tanggal laporan auditor. Yang ketiga, yaitu terdapat opini auditor independen. Auditor harus merumuskan opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Opini auditor ini memiliki jenis-jenis, tapi di video kali ini saya tidak akan menjelaskan jenis-jenis opini auditor ini, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu auditor, laporan auditor, ataupun jenis-jenis opini auditor. Nah, udah di akhir video nih. Thank you for watching. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.